Oke, selamat pagi sambil menunggu Pak Iksan kembali ya. Kita akan mulai untuk morning briefing di hari Rabu tanggal 22 April 2015 ini ya. Bersama saya Desti Kurniawati dari Monex Asia Afrika. Ya, kalau kita lihat untuk data, sepertinya di hari kemarin tidak banyak data ya, hanya dari Monetary Policy, dari RBA, ataupun dari Jerman Economic Sentiment, dan juga dari Kanada Wall Sales yang menghasilkan ini adalah penurunan ya untuk Wall Sales dari Kanada. Ya, namun secara overall jika kita lihat pergerakan dari pergerakan mata uangnya khususnya ataupun untuk komoditi, ini pergerakannya juga masih dianggapnya belum terlalu terbuka untuk range-nya ya. Range-nya ini masih dalam kisaran harga yang masih sangat terbatas ya. Hal ini juga disebabkan oleh yang pertama, jelas ini market akan menunggu juga untuk kepastian mengenai Amerika ya, yang spekulasinya ini akan menaikkan suku bunga di tahun 2015 ya. Jika kita perhatikan dari pergerakan dolar Amerika ini pun masih sangat terbatas sekali ya. Level 100 ini masih menahan untuk kenaikan ataupun penguatan dari indeks dolar Amerika. Ya, selain itu juga market ini masih berfokus juga untuk masalah di zona Eropa, yaitu mengenai krisis hutang Yunani ya, yang kita akan lihat nanti untuk breakdownnya. Tapi secara keseluruhan dari kecemasan mengenai krisis hutang dari Yunani ini menghasilkan kecemasan atau kekhawatiran dari pasar, dan oleh karena itu pasar juga terlihat masih sedikit enggan untuk menyimpan ya untuk mata uang dari zona Eropa ini, dan juga memberikan tekanan khususnya kepada euro ya. Kemudian kalau dilihat juga untuk breakdownnya juga di kemarin juga sudah ada dari pemerintah dari Cina yang melakukan program pelonggaran lebih lanjut ya untuk mengatasi mengenai spekulasi perlambatan ekonomi yang terjadi di Cina ya. Oke, kita akan bahas satu persatu. Ya, ini untuk RBA kemarin minutes ini diambil ada 3 intisari sebenarnya. Yang pertama ini Glenn Stephen juga mengeluarkan pendapat masih sangat terbuka sekali peluang untuk di Bank Sentral Australia ini memangkas suku bunganya untuk periode kedepannya. Namun kalau kita perhatikan untuk beberapa jangka waktu ke depan, ya di sini untuk masalah Glenn Stephen sendiri ini juga masih tetap mempertahankan dalam jangka waktu pendek ya. Oke, untuk intisari yang pertama ini masih terbuka untuk pemotongan suku bunga lagi dari Bank Sentral Australia. Kemudian yang kedua dalam jangka waktu dekat ini untuk Bank Sentral Australia ini masih tetap akan mempertahankan suku bunganya. Dan kalau diperhatikan ini yang menjadi pertimbangan untuk Bank Sentral Australia untuk mempertahankan, yaitu melihat respon dari kebijakan terakhir dari Bank Sentral Australia ya, yang mengenai pemangkasan suku bunga yang terakhir ya 2 bulan yang kemarin, ini masih terlihatnya responnya tidak terlalu banyak ya. Jadi kalau dibandingkan di sini untuk masalah Bank Sentral dari Australia sendiri ini juga akan menantikan juga untuk beberapa data ekonomi ke depan ya, untuk melihat seberapa besar pengaruhnya mengenai pemangkasan suku bunga yang sudah dilakukan. Ya, kemudian di sini juga RBA ini juga akan melihat respon dari para peminjam ataupun dari para penabung ya. Kalau kita lihat ini suku bunganya sudah ditekan cukup rendah ya. Nah, kemudian ini juga akan terus memantau untuk masalah, terutama untuk masalah investasi khususnya di pertambangan ya. Kalau kita lihat dari tahun 2014 yang menjadi salah satu alasan juga dari Bank Sentral Australia ini
investasi pertambangan ini mengalami penurunan dengan turunnya harga komoditas dunia ya. Ini sebesar 13% di tahun 2014 kemarin. Ya, dan hal ini yang memancing atau memicu untuk Bank Sentral Australia melakukan pemangkasan suku bunga. Ya. Kemudian yang ketiga, jika kita perhatikan dari intisari yang diberikan Glenn Stevens kemarin, untuk masalah nilai mata uang Australia ini masih dianggapnya cukup tinggi. Dan pengertiannya untuk Bank Sentral dari Australia ini sangat mengharapkan nilai mata uang dari Australia ini dapat ditekan di level yang rendah untuk meningkatkan untuk masalah kegiatan aktivitas ataupun masalah ekspor untuk di Australia ya. Ya, ini dari 3 intisari dari RBA ya. Kemudian jika kita lihat secara overall dari komentar dari minutes RBA kemarin, ini direspon oleh market, ini adalah mengalami pelemahan ya. Kemudian di pagi hari ini juga ada dirilis data CPI dari Australia. Ya, jika kita perhatikan dari kuartal pertama 2015 ini ya, ini dirilisnya masih tetap di levelnya 0,2% ya, sama seperti kuartal yang sebelumnya yaitu dirilis di bulan Desember 2014 ya. Kemudian jika kita lihat dari pergerakan dari market, ya di sini terlihat ada support cukup signifikan ya. Dan jika kita perhatikan untuk pergerakan dari Australia, ini support yang menjadi kuncinya adalah 0,7700 ya. Secara psikologis ini akan menahan untuk koreksi yang dialami Australia. Nah, kemudian data CPI ini dirilisnya masih tetap unchanged 0,2. Ya, saya pikir untuk pergerakan harga sekarang ini sudah mengalami penembusan di level resisten yang dibuat ya, yaitu di area 0,77530, dan jika memang stabil sampai nanti pembukaan market sesi Eropa, tujuan dari penguatan dari Australia itu adalah di area 0,78400 ya, dengan menjaga 0,7700 ini sebagai support kunci untuk pergerakan di hari ini ya. Kemudian kalau kita lihat dari zona Eropa, ya kemarin dirilis untuk masalah shoe economic sentiment. Ya, kalau diperhatikan ini untuk masalah shoe economic sentiment dari zona Eropa ini mengalami kenaikan 64,8 dari sebelumnya hanya 62,4. Ya, kemudian dari shoe economic sentiment Jerman di sini agak mengalami penurunan 53,3. Dari yang sebelumnya itu adalah 54,8 ya. Jadi kalau kita perhatikan dari segi grafik secara 1 tahun ke belakang ya, dari Januari 2014 ya, sejak Oktober 2014 ya, ini kurang lebih adalah pada saat penguatan juga untuk di dolar ya, untuk QE penghentian QE. Ya, untuk masalah sosioekonomik dari zona Eropa seperti yang sudah dibahas juga oleh Medan ya kemarin, perekonomiannya ini bisa dibilang persisten flat ya, atau pengertiannya cenderungnya sedikit agak meningkat ya. Untuk masalah economic sentiment di sini juga terlihat dari baik itu dari zona Eropa, baik itu dari Jerman ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini untuk di zona Eropa sendiri, ya ini masih akan menunggu juga untuk mengenai persetujuan reformasi dari Yunani, yang kalau kita perhatikan dari jadwal yang ada tanggal 24 April ini ya akan diadakan pertemuan juga Menteri Keuangan zona Eropa maupun dari Yunani ya, yang akan berkumpul dan akan membicarakan jika memang persetujuan reformasi Yunani ini sudah mendapat persetujuan dari semua kreditur internasionalnya, maka Yunani ini akan mendapatkan sisa dari bailout yang terakhir yaitu 7,2 miliar euro. Ya, dan kalau kita perhatikan dengan kesepakatan dari program reformasi yang dibuat oleh Yunani, ya ini akan menyelamatkan Yunani dari kewajiban membayar hutang yang sudah dijadwalkan di bulan-bulan berikutnya ya.
Kemudian kalau kita perhatikan dari pergerakan euro, ya pergerakan euro jika kita menggunakan trendline yang berwarna biru ini, yang di bold ya, ini kurang lebih pergerakannya serupa dengan pergerakan symmetrical triangle yang dibentuk ya. Pengertiannya untuk pergerakan di euro, penembusan di atas resisten triangle ini jelas akan memicu euro kembali lagi ke Fibo 61,8%-nya yang sempat dites 4 kali dalam grafik 4 jam ya, yaitu ke area 1.10280. Namun jika kalau dilihat ini untuk resisten dari triangle ini terlihat di area 1.07780 ya, kurang lebih. Ya, selama tidak ada penembusan dari resisten triangle yang sudah dibentuk, maka euro pun akan kembali menuju ke support dari triangle-nya. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut mengenai analisa teknik mengenai triangle pattern yang dibentuk dari euro, rekan-rekan juga bisa melihat di dalam orthochartis ya, fasilitas yang sudah disediakan dari PT Monex. Ya, di sini pun orthochartis juga sudah memperkirakan untuk pergerakan dari euro ini akan coba untuk tes dari resisten dan kemudian dia akan coba untuk melakukan koreksi ya. Resisten dari triangle ini menjadi kuncinya, apakah dari euro sendiri ini akan melanjutkan continuation bullish-nya ataupun dia akan kembali ke support triangle. Kemudian kalau dilihat dari zona Eropa lainnya, yaitu dari Inggris, ya di sini ada perhatian khusus yaitu mengenai kenaikan suku bunga juga yang akan dilakukan oleh BOE ya. Dan kalau dilihat dari tim analis dari Danske Bank ya, di sini juga memberikan prediksi untuk di bulan November BOE ini ada kemungkinannya untuk melakukan kenaikan suku bunga ya. Kemudian kalau kita lihat di sini ada beberapa alasan kenaikan suku bunga ini tetap akan dilakukan di tahun 2015 ini. Ya, yang pertama jika rekan-rekan lihat di grafik yang sebelah kiri atas, ya ini adalah grafik dari inflasi yang diperkirakan ini akan mengalami kenaikan di kuartal yang kedua tahun 2015 ini. Ya, di sini akibat juga berkurangnya dampak penurunan harga energi dan juga makanan ya. Kemudian untuk di tahun 2016, ya ini diperkirakan untuk inflasi tahunan ini akan mencapai 1,7% dan angka tersebut mendekati target dari Bank Sentral Inggris ya, yaitu levelnya adalah 2%. Ya. Kemudian kalau kita lihat dari inflasi dari yang dilaporkan di bulan Maret sebelumnya, ya ini juga dirilis di level yang sangat rendah yaitu 0%. Kemudian untuk core inflation-nya ini juga mengalami penurunan 1%. Ya, ini juga disebabkan oleh kenaikan upah yang cenderung lambat dan juga untuk masalah penguatan dari pound sterling yang sudah terjadi di awal tahun 2015 ini akan menyebabkan juga untuk penurunan harga import ya. Kemudian yang kedua, ini adalah pertumbuhan dari ekonomi kuartal 2015, kuartal pertama 2015 ini diperkirakan turun ya. Dan kalau kita lihat ini adalah alasan juga untuk masalah pertumbuhan ekonomi yang masih diperkirakan akan mengalami sedikit penurunan dari overall kenaikannya. Kalau kita perhatikan dari 2012 akhir sampai 2015 ya, ini akan menjadi penyebab juga untuk Bank Sentral Inggris akan mempertahankan dulu untuk tingkat suku bunganya ya. Kemudian kalau dilihat dari perekonomian Inggris sendiri, ini sebenarnya lebih terbuka untuk dibandingkan dari perekonomian yang ada di Amerika ya. Kalau dilihat dari Amerika, impor dan ekspor ini kurang lebih impor dari Amerika ini terlihat datanya adalah 16,4%. Kemudian untuk ekspor sendiri ini adalah 13,2%. Ya, sedangkan kalau kita perhatikan untuk di Inggris,
untuk impornya itu lebih besar, yaitu 29,8%, sedangkan untuk ekspornya lebih besar juga dari Amerika, yaitu 28,4%. Ya, ini adalah sumbangsi terhadap GDP ataupun pertumbuhan ekonomi untuk di Inggris ya. Kemudian kalau dilihat yang ketiga, ini juga alasannya itu adalah mengenai tingkat pengangguran ini yang diperkirakan sesuai dengan proyeksi dari Bank Sentral dari Inggris untuk jangka menengah ya, yaitu kurang lebih untuk di tahun 2015 ini akan mencapai kurang lebih di level 5,5%. Kemudian yang terakhir, yang keempat, ini yang menjadi alasan juga tetap akan dilakukan di 2015 ini, tapi masih ditunda di November 2015 ya. Ini adalah masalah kenaikan tingkat upah rata-rata mingguan. Dan hal ini juga menjadi faktor utama yang penting sekali, ya, yang dianggap ini masih belum seperti yang diharapkan, ya, meskipun data yang ditunjukkan dari tenaga kerja, ya, jika kita lihat dari yang sebelumnya, ini mengalami perbaikan atau penurunan tingkat penganggurannya, dan ini yang menjadi alasan juga kenapa untuk Bank Sentral dari Inggris ini tetap akan melakukan kenaikan suku bunga di November 2015 ya, menurut Danske Bank ya. Nah, kemudian selain dari itu, yang menjadi tekanan juga menjadikan beban juga kepada performa dari mata uang dari Inggris, yaitu mengenai masalah pemilu yang akan dilakukan tanggal 7 Mei 2015 ya. Di sini saya capture ini adalah mengenai forecast dari hasil pemungutan suara yang akan dilakukan pemilu Inggris nanti mendatang ya. Nah, jika kita lihat di sini untuk partai konservatif ini masih unggul dibandingkan dari partai buruh ya. Partai konservatif ini proyeksinya akan mendapatkan suara 35%, sedangkan partai buruh ini mendapatkan 33%. Nah, ini ada sedikit kecemasan yang menjadi pertanyaan dari pasar ini adalah siapa partai yang akan memenangkan pemilu di 2015 ini. Ya, jika partai konservatif yang menang, ini pasar sedikit khawatir, ini akan dilakukannya referendum untuk menentukan apakah Inggris akan keluar dari keanggotaan Uni Eropa ataupun tidak. Ya. Tapi sebaliknya, jika partai buruh nanti yang dapat untuk mengungguli dari partai konservatif ya, ini juga pasar khawatir juga mengenai kebijakan yang akan dilakukan oleh partai tersebut ya, yang bisa dapat menyebabkan untuk masalah perlambatan pemotongan defisit anggaran, kemudian peningkatan untuk regulasi, dan juga untuk percepatan pengulangan kembali referendum kemerdekaan seperti yang terjadi tahun kemarin itu di Skotlandia ya. Jadi ini juga membebankan untuk performa dari mata uang dari Inggris sendiri. Kemudian jika kita lihat dari analisa teknikal, di sini saya capture secara hourly, berarti ini yang sifatnya adalah intraday. Masih sangat terbatas untuk pergerakannya di area 1.49720 hingga ke supportnya 1.48550. Ya, itu adalah menjadi kunci penting untuk pergerakan dari mata uang Inggris pound sterling untuk di hari ini ya. Tetap dengan asumsi resisten kuat untuk pekan ini 1.50. Jika memang stabil penutupan minggu ini dapat berada di atas 1.50, maka penguatan sterling ini akan berlanjut dan sebaliknya. Kemudian jika kita masuk ke komoditi, ya di sini ada saya capture adalah dari emas ya. Jika kita lihat ini emas sedikit agak naik, ya coba untuk berada di atas level $1.200 per troy ounce-nya. Ya ini juga disebabkan untuk masalah eskalasi untuk ketegangan di Timur Tengah ataupun mengenai kecemasan untuk hutang Yunani ya. Kemudian jika kita lihat juga ini juga ada perayaan di India, Akshaya Tritiya ya, yang ini akan diperingati di hari Selasa ya. Dan kecenderungannya biasanya untuk pembelian fisik
di dalam menyambut perayaan tersebut ini akan mengalami kenaikan sebesar 20%. Ya, pergerakan dari dari emas sendiri terlihat dari analisa teknikal. Ini pergerakannya juga membentuk symmetrical triangle ya yang terbentuk ya. Dengan asumsi resisten triangle yaitu areanya 1210 ini menjadi kuncinya. Jika dapat mengalami penembusan, maka coba untuk tes kembali, menguji kembali double top yang sudah dibentuk di area 1224 ya, dan sebaliknya. Ya, tapi jika memang pergerakan dari emas sendiri ini masih tertahan di level support dari triangle yaitu kurang lebih 1190, maka sangat memungkinkan untuk emas ini akan kembali membentuk low yang lebih tinggi dari yang sebelumnya seperti histori yang sudah terjadi ya. Oke, kemudian kita masuk ke oil. Ya, di sini kalau kita perhatikan untuk di oil ini juga ada beberapa data dan saya akan coba untuk share data ini dari laporan EIA yang terakhir ya tahun 2015 bulan Maret ya yang terakhir. Nah, ini ada beberapa yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian kalau dilihat untuk masalah harga minyak sendiri, ini masih sangat terpengaruh juga untuk masalah produksi shale dari Amerika ya. Kemudian di satu sisi di sini ada negara OPEC yaitu dengan dipimpin oleh Arab Saudi. Ini juga yang menggunakan kapasitas cadangannya untuk menguasai pangsa pasar yang ada ya. Jadi ada sedikit saingan ya antara Arab Saudi ataupun untuk di Amerika. Ya, salah satu yang diambil kebijakan untuk di Arab Saudi ini adalah dengan meningkatkan produksi. Kalau dilihat dari bulan Maret terakhir, itu produksi dari Arab Saudi ini mencapai 10,3 juta barrel per harinya. Ya, ini adalah level tertinggi dari 3 dekade di antara juga semua anggota dari OPEC ya. Kemudian tidak hanya dari Arab Saudi yang mengalami kenaikan di bulan Maret kemarin, ya di sini juga untuk masalah Irak juga produksinya ini meningkat 556.000 barrel per harinya. Kemudian untuk Libya ini juga dilaporkan masih mengalami kenaikan juga 183.000 barrel per harinya. Dan kalau misalkan kita lihat dari keseluruhan OPEC, ya, ini masih memproduksi kurang lebih hampir 31,5 juta barrel per hari. Jelas hal ini juga melebihi dari kuota yang sudah ditetapkan sebelumnya ya, yaitu 30 juta barrel per hari. Nah, kelebihan dari produksi dari minyak negara-negara OPEC ini yang menghasilkan harga minyak ini mengalami tekanan ya. Kemudian kalau kita lihat juga, ya ini adalah hasil dari produksi OPEC ya. Arab Saudi memang menguasai sebagian besar dari keseluruhan produksi oil dari OPEC ya. Kemudian kalau kita lihat juga, ya untuk masalah di bulan ini, pergerakan harga minyak ini juga masih akan memantau juga untuk masalah jatuhnya jumlah oil rig count yang tercatat ya. Jadi kalau kita lihat ini membentuk harga yang paling rendah di sejak tahun November 2010 ya. Jadi kalau kita perhatikan dengan kemerosotan rig oil ini, ya Amerika ini diprediksi akan mengalami kehilangan produksinya itu sebesar 57.000 barrel per harinya di bulan Mei ya, dengan kejatuhan rig count oil ini. Dan kemudian jika EIA sendiri ini juga memprediksi ya untuk masalah permintaan global dari minyak dunia ini akan mengalami kenaikan di kuartal kedua itu menjadi 92,66 juta barrel per hari. Ya, dan dari kuartal yang keempat ini juga akan mengalami kenaikan menjadi 94,67. Ya, jadi jika kita lihat dari kebijakan yang dilakukan oleh Arab Saudi dengan menambahkan pasokan minyak,
ini juga diiringi dengan permintaan global yang kemungkinan akan naik. Jelas harga minyak yang murah ini juga akan menjadi satu alternatif ataupun menjadi sesuatu yang sangat menggembirakan bagi pasar pengguna atau konsumen dari minyak dunia ya. Dan oleh karena itu AIA juga memprediksi permintaan global ini akan mengalami kenaikan untuk kuartal yang ke depan. Ya, dan ini adalah hasil terakhir. Ya, AIA juga akan berpikir untuk 2020 ya, ini masih tetap di bawah dari 80 dolar per barrelnya. Kemudian jika kita lihat sendiri untuk masalah kenaikan ataupun penurunan dari harga ya, di sini tercatatnya adalah Brent ya. Brent ini di tahun 2015 ya itu masih di 52 dolar per barrelnya. Kemudian jika memang geopolitik nanti yang dapat menggerakkan kenaikan harga ataupun masalah recon oil yang mulai mengalami penurunan ya, diprediksi untuk tahun ini jika mengalami harga tertinggi itu adalah 122 dolar per barrel. Ini adalah harga Brent. Jadi jika rekan-rekan bandingkan dengan harga WTI yang kita transaksikan crude oil sekarang, yaitu kurang lebih bedanya sekitar 7-8 dolar di bawah dari Brent. Ya, itu adalah pergerakan dari AIA. Kemudian AIA juga memprediksi untuk masalah shale oil ini juga tetap masih akan menjadi menuju ke puncaknya, baru akan mulai untuk mengalami penurunan setelah tahun 2020. Oke, itu adalah AIA laporan terakhir yang diberikan pada bulan Maret 2015 ini ya. Nah, kalau kita perhatikan dari analisa teknikal, ya, pergerakan untuk recount oil yang mengalami penurunan ini direspon signifikan, kemudian geopolitik juga sama. Dan jika kita melihat dari analisa teknikal, pattern yang kemarin sudah di-share ini adalah inverse head and shoulder dalam time frame 4 jam. Ini juga sudah mencapai target yang seharusnya ya 1.618 ya. Dengan harga tertinggi kurang lebih 58,76 dolar per barrelnya. Kemudian jika rekan-rekan melihat untuk pergerakan dari minyak dunia di hari ini ataupun pekan ini, ya rekan-rekan bisa menambahkan trendline yang berwarna biru di sini yang menjadi strong support untuk pelemahan dari minyak ya. Kurang lebih jika kita melihat koreksi ini akan terbatas ya jika memang crude oil ini akan melanjutkan bullish trendnya ya. Ini kurang lebih 54 dolar per barrelnya. Ya. Nah, untuk hari ini penembusan di bawah 56.10 ini akan memicu kembali untuk penurunan harga minyak ke area 54 dolar per barrel. Ya, kemudian tidak lupa juga dari harga minyak ini juga hari ini kemungkinan akan cenderung menurun. Ya, untuk antisipasi dari crude oil inventories Amerika yang akan dirilis nanti tanggal 21 jam 21.30 WIB ya, yang mengalami kenaikan menjadi 2,7 juta barrel. Ya. Kemudian untuk nanti sore juga ada data dari Inggris MPC ya. Ini tetap masih belum mengubah untuk 9 dari anggota Dewan MPC tetap akan mempertahankan suku bunga untuk di bulan ini. Ya, demikian untuk ulasan market. Pak Iksan, mungkin ada tambahan? Ya, tidak ada. Bu Desi cukup jelas ya kalau dilihat. Mau disimpulkan saja, Bu Desi? Ya baik, terima kasih untuk rekan-rekan sekalian yang telah mengikuti sesi morning briefing pagi ini. Kalau dilihat, saya ulas sedikit lagi mengenai data-data ekonomi yang akan keluar hari ini, bahwa nanti jam 15.30 itu ada data dari Inggris untuk official bank rate watch, di mana watch-nya kemungkinan besar akan tetap dan dari forecast juga tetap 0,09 mempertahankan tingkat suku bunga Inggris. Terus kemudian nanti malam juga jam 21
Itu data dari Amerika mengenai existing home sales, di mana datanya dari sebelumnya 4,88 million, forecastnya 5,04 million. Dan untuk crude oil inventory sedikit mengalami kenaikan dari sebelumnya 1,3 million, forecastnya 2,7 million. Dan saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Desi yang telah mengulas semua informasi baik teknikal dan fundamental. Saya akhiri untuk morning briefing pagi ini bahwa semua informasi yang disajikan pada morning briefing ini hanya bersifat informasi saja dan bukan sebagai sarana untuk pengambilan dalam keputusan bertransaksi, namun kita menyajikan informasi yang terbaik. Terima kasih untuk rekan-rekan sekalian, selamat pagi dan selamat beraktivitas.